Hari Selasa itu kan baru buka kan? Nah, buka diumumkan bahwa besok lakukan rapid test. Kalau tidak mau di rapid test, tidak usah jualan. Ya kita cuma berharap kepada pemerintah bahwa ini bukan sesuatu yang pertama dan terakhir. Karena jangan sampai ini masyarakat terkesan ini dipolitisasi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kan sudah menemukan ada 6 kasus dari pedagang pasar. Insya Allah kita akan lakukan rapid test setelah buka pasar. Kita umumkan bahwa keesokan harinya dilakukan rapid test. Misalnya di pasar sentral ini, pasar sentral Pekabata. Hari Selasa itu kan baru buka kan? Nah, buka diumumkan bahwa besok lakukan rapid test. Kalau tidak mau di rapid test, tidak usah jualan. Ya, kita tidak boleh melakukan pembiaran. Kalau penyakit tidak menular, Anda boleh menolak pelayanan karena Anda sendiri yang merasakan. Tapi kalau penyakit menular, kami menggunakan undang-undang karantina, undang-undang penyakit menular, bisa dilakukan pemaksaan. Mungkin siapa saja yang di rapid test Pak Kadis, dan mungkin berapa biaya rapid test? Kalau yang kami rapid test adalah pedagang yang berKTP Polewali Mandar. Kalau pedagang dari luar harus punya bukti rapid test. Terserah dia mau rapid test di mana. Tapi masa berlakunya itu kan 1 minggu. Ya. Kalau dia mau rapid test di sini, saya akan kasih kena bayar 150. Dari luar ya? Ada orang dari luar, tidak ada KTP Polma. Bila ada warga yang mau di rapid test, apakah bisa ikut serta Pak Kadis? Di luar dari pedagang Pak Kadis? Kalau warga yang masih kita prioritaskan adalah yang OTG, yang ada kontak erat, yang ODP, yang PDP, gitu. Selanjutnya ini ya dari hasil tes rapid ini, kalau ditemukan ada yang reaktif, itu kita tidak lanjuti dengan pemeriksaan swab. Ya, kita lanjut pemeriksaan swab. Ini kita harus cepat melakukan pemetaan siapa sebenarnya yang tertular. Orang itu Pak Kadis, pasar baru dengan pasar Wonomuli apakah akan dilakukan rapid test juga? Dilakukan di 3 tempat ini, dilakukan hal yang sama, disinfeksi untuk sterilisasi, kemudian setelah itu dilakukan rapid test. Ya. Terakhir Pak Kadis, sistem rapid testnya apakah dikumpulkan di satu tempat atau didatang langsung Pak Kadis? Dikumpulkan di satu tempat, tapi berjarak, tetap menggunakan protokol kesehatan. Misalnya ya, tidak langsung semua datang. Misalnya blok A dulu yang datang pada jam 10, kemudian blok C datang pada pada jam 12. Begitu diatur sehingga tidak bertumpuk. Kalau salah satu pedagang itu Pak, memang ada salah satu pedagang ini yang menyewa kios. Iya. Tetapi dia tidak pernah tinggal di sini lagi. Oh gitu. Iya. Dia hanya dari Wonomolo ke Polewali pada waktu itu, waktu ada penjemputan. Dia tidak singgah di sini.
Jadi Tapi memang dia sempat jualan di sini, Pak. Dia sempat itu jualan. sudah beberapa waktu yang lalu sebelum dia positif reaktif. Ya, Dia memang sudah tidak di sini. Pak, terkait adanya keinginan gugus untuk melakukan rapid test kepada pedagang, gimana tanggapannya, Pak? Ini yang jadi masalah ini karena masyarakat itu secara psikologis, Pak, ya toh, itu menjadi sebuah ketakutan tersendiri sebelum dilakukan rapid. Ya, jadi kita berharap kalau toh ada rapid itu harus dipilih-pilih, Pak. Misalnya per kelompok. Ya. Jadi kalau cukup perwakilan 10 orang misalnya per kelompok, sederhana ini sudah cukup, Pak. Iya, kita harapkan begitu. Jadi jangan semua. Iya. khawatir juga ya, Pak ya. Ya, kita khawatirnya karena bukan dari COVID-nya nanti yang menjadikan dia positif, tapi dari rasa takutnya. Pesan kepada pemerintah, Pak. Ya, kita cuma berharap kepada pemerintah bahwa ini bukan sesuatu yang pertama dan terakhir. Karena jangan sampai ini masyarakat terkesan ini dipolitisasi kan. Kita berharap bahwa ini memang tujuannya untuk kepada pemerintah untuk memutus mata rantai. Saya rasa itu saja.